Ini kan persoalannya kan polemik tentang sosok Ubedillah, sosok historis apa fiktif atau ahistoris. Nah, kita ingin men-tracking jika sosok Ubedillah adalah sosok historis, apakah bisa dengan tracking DNA ini mengatakan bahwa iya Ubedillah di sini, kemudian kakek bersamanya iya di situ di Ubedillah. Itu pasti bisa, Nabi Adam aja bisa. Masalahnya orangnya jadi fiktif atau nyata, itu aja. Orangnya jadi fiktif atau nyata, begitu aja. Jadi kalau pilihannya begini, Ubedillah tuh kalau kakek bersama seluruh Balawi sekarang nggak mungkin. Kemarin Kamil Rumel saya nggak sempat jawab ya, kan bilang ada Asegaf, yang J1 ada, yang G ada, itu udah nggak mungkin dari satu kakek kan, kalau saya gitu. Nah, kemungkinannya gini, Ubedillah itu hanya kemungkinan ada kalau kakek salah satu haplogrup yang sekarang. Misalnya disepakati G saja, atau J saja, J1 saja, yang, ingat yang, kalau kita cari jarak genetiknya, itu berumur 1100 tahun yang lalu, plus minus 5%. Itu ditemukan apa tidak? Belum. Itu tergantung Robito ya itu tergantung Robito Alawi yang mau terbuka atau enggak. Mbak Alawi yang menjadi polemik kajian keiman adalah tentang sosok Ubedillah. Kalau dari sisi tes DNA, kalau satu kakek berarti ada kromosom atau haplogrup itu kesamaan kakek di Ubedillah. Ternyata dari hasil tes DNA, menurut Anda, saya ingin mengatakan kembali, itu tidak tersambung, tidak kesamaan satu kakek. Itu pada era Ubedillah minimal mereka mungkin sekitar 12 kakek itu. Nggak 8 lagi nih. Tes DNA itu bisa mengungkapkan kalau begini, kalau urusannya harus ada namanya ya, maksudnya harus ada namanya, itu dikombinasi dengan bukti sejarah. Jadi misalnya saya ambil contoh Genghis Khan lah. Keturunan Genghis Khan itu tidak perlu buku nasab ya, tapi mereka misalnya tradisinya bahwa satu suku itu keturunan Genghis Khan, walaupun ada mixer misalnya mantu-mantu masuk gitu. Itu kalau dites DNA-nya ada yang namanya star cluster, jadi keturunan langsung laki-lakinya dari banyak suku, maka akan ketahuan kakek bersamanya sekian ratus tahun yang lalu. Itu dari satu kakek berarti mereka keturunan Genghis Khan. Kalau dari banyak kakek, nah itu baru dianalisa lagi, seperti dalam kasus Kohanim itu kan ternyata banyak kakek, tapi yang hanya satu kakek itu dari jalur JP58 gitu. Begitu dilawankan dengan Alawiyin dan Bani Ismail yang lain, itu terkonfirmasi bahwa dari JZ2329 yang nenek moyang bersama antara Bani Harun dan Bani Ali, begitu tekniknya. Jadi karena tes DNA itu mengandalkan bagian kromosom Y yang tidak berekombinasi dengan pihak ibu, maka dari generasi ke generasi selalu dikopi. Jadi perbedaannya hanya jumlah mutasi. Makin jauh seseorang dari kakeknya, maka akumulasi mutasinya makin besar. Karena itu tes DNA digunakan untuk memvalidasi nasab. Jadi kalau saya ambil contoh begini, antara sesama Alawiyin itu perbedaan mutasinya sekitar 9-11. Tapi begitu Kohanim dengan Alawiyin itu antara 30-60. Kan besar kan? Makin jauh itu makin banyak beda mutasinya, begitu. Tapi yang sama mutasinya, mutasi yang sama, itu adalah kakek bersama. Dalam hal ini kalau Alawiyin, itu kakek bersamanya adalah dari Alawiyin dan Kohanim adalah dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, itu yang sama. Yang berbeda itu dipakai untuk mencari umur bedanya, umur divergensinya, begitu. Jadi tes DNA itu sesuai dengan hasil Muktamar NU dulu, di mana ya Boyolali, bahwa tes DNA itu bisa untuk membatalkan nasab kalau berlawanan jauh dari margin of error-nya. Margin of error kan 5% ya. Misalnya
antara Alawiyin, antara Bani Ali dengan Bani saudaranya ya Ja'far Abi Thalib itu, kan itu bedanya cuma 1000, kalau plus minus 5% sekitar 1.500 sampai 1.300 lah ya. Kakek bersamanya hidup di antara itu. Tapi kalau dengan Ba'alawi yang haplogrupnya G, itu 40.000 tahun yang lalu kan nggak mungkin Abdul Muthalib itu hidupnya 40.000 tahun yang lalu. Maka dengan sendirinya kita bisa menerima bahwa keturunan Ja'far dan keturunan Ali itu sepupu, tapi keturunan Bani Ubaidillah itu tertolak. Dalam menyeleksi nasab itu, yang kita dulu kan tertolak, membuangnya tertolak. Kalau dalam bahasa pertanian, pruning dulu. Yang tertolak itu dikeluarkan. Jadi kita bisa konsentrasi yang paling mungkin. Itu saya rasa. Oke, Pak Dokter, Anda kan sering mengatakan bahwa Bani Hasyim adalah J1 itu ya, DNA-nya. Artinya ke bawahnya juga harus mengikuti J1 walaupun ada mutasi. Nah, ini sejauh mana akurasinya? Sejauh mana akurasi ini untuk mendeteksi sampai ke sana? Begini, tidak semua J1 keturunan Bani Hasyim ya. J1 itu munculnya 38.000 tahun yang lalu. Jadi dikatakan keturunan kalau haplogrupnya itu downstreamnya dari Bani Hasyim. Karena Bani Hasyim itu kalau kita lihat bandingkan dengan misalnya keluarga Bani Sa'ud, keluarga Bani Harun, itu Bani Hasyim itu sepertinya di FGC 8703. Maka yang dikatakan keturunannya ada downstream di bawah 8703. Seperti FGC 30416, FGC 10.500, dan seterusnya. Makanya ketika siapapun bilang keturunan Nabi harus J1, nggak semua J1. J1 itu bercabang-cabang. Tapi harus di bawah downstreamnya Bani Hasyim. Kalau masalah akurasi, apabila itu diketahui senipnya sudah terdaftar, akurasinya bisa 100%. Karena kita bisa pakai microchip, tidak perlu cari mutasi baru. Tapi andaikan kita ingin penasaran dengan mutasi yang paling baru pun, itu kita bisa pakai Sanger sequencing. Sanger sequencing itu akurasinya 99,99%. Itu kalau baca sekali. Jadi 1000 senip itu yang nggak kebaca 10. Kalau kita ulangi 50 kali ya pasti kebaca, ujungnya akhirnya 100% juga gitu. Kalau yang untuk penanda yang sudah pasti diketahui itu akurasinya 100%, karena kita memotong bagian yang akan kita baca itu, bagian yang potong kita baca, itu kita baca. Jawabannya ya atau tidak aja, di situ ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti bukan keturunannya. Kalau ada berarti keturunannya, begitu saja. Ya, Pak Dokter, DNA haplogrup Nabi Muhammad SAW itu menurut Anda, itu hasil dari tes-tes yang sudah dilakukan, itu harus kemana ini? Harus J berapa atau haplogrupnya kemana itu ya? Kalau di bawah Imam Ali itu FGC 10.500. Cuma kalau Imam Ali kan anaknya laki-lakinya tuh yang sambung masih bertahan sampai sekarang ya, keturunannya itu kan 5 cabang. Jadi kalau dari Imam Hasan itu penandanya STR, jadi DYS berapa ya, 500 sebentar saya lihat dulu. Nanti sebut saya. Jadi FGC 500 plus STR-nya ya, itu kalau Imam Hasan. Kalau Imam Husain itu FGC 30416. Itu jadi penandanya itu. Kalau mencari itu saja, itu pasti akurasinya 100%. Karena kita memotong bagian yang itu saja. Begitu. Oke. Jadi kalau seseorang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, baik dari Hasan atau Husain, itu haplogrupnya harus berada di posisi apa ini? J, R, FGC 10.500, keturunan Ali. keturunan harus J. J tapi cabangnya di FGC 10.500. Gini. Kalau Imam Husain ya, penanda Imam Husain itu penanda pertamanya harus ada J1.
Satu. Kedua, harus ada MGJ 10.500. Dua. Ketiga, harus ada minimal ya, ini minimal ya. Itu harus ada JFGC 30416. Jadi minimalnya 3 itu. Kalau ya, Imam Hasan harus ada J1, jadi M267. Kedua adalah MGC 10.500. Ketiga ada di STR-nya, yaitu DYS 513. Itu panjangnya 12 kali ulangan. Kalau itu untuk sampai saat ini. Karena Imam Hasan itu anaknya banyak. Apa? Ya, oke. Kalau Imam, kalau hasil Ba'alawi sekarang dok, ada yang seperti itu belum? Ba'alawi, yang mengaku Ba'alawi ada 2 orang yang keturunan Imam, satu Imam Husain, satu Imam Hasan. Itu sudah menunjukkan masalah. Karena dari Ba'alawi itu mengaku Al-Husaini. Jadi kok bisa ada Imam Hasan masuk? Itu kan aneh. Yang satu dari Imam Husain itu kalau menurut DNA-nya dari adminnya itu adalah Bani Al-Musawi, keturunan Musa Al-Kadim. Jadi sepanjang apa ya? Saya belum bisa menilai sepanjang yang bersangkutan kemarin disebut namanya oleh Mas Rumel Ihab itu belum mengirim file VCF-nya, file mentah pemeriksaannya. Dalam hal ini kan kalau kita sering beredar. Gimana? Silakan. Saya baca juga tulisan Gus Rumel ini tadi Pak Dokter mengatakan bahwa tentang Kohanim ya. Di sini ini tulisan-tulisan Gus Rumel, mungkin nanti bisa dikonfirmasi Tuan ya. Bahwa Yahudi Kohanim daftar haplogrupnya, keturunan mereka ini update 4 Oktober 2003 nih. Ini saya coba kompilasi di sini. Adalah J2 M318 keluarga Rabi di Jeddah dan Tunisia, J2R dan G2A1A klan Spira, RL584 subkelas klan Rapaporto dan EM5 klan Luri. Ini secara statistik keturunan Yahudi harus berada di haplogrup J, baik J1 ke bawahnya atau J2 ke bawah. Ternyata klan-klan dari suku Kohanim yang endogamis tadi tidak berada dalam haplogrup yang sama, walaupun sampel-sampel yang memiliki haplogrup dari klan-klan ini berada dalam satu marga. Pertanyaan kenapa keturunan suku Kohanim yang bahkan tidak memperbolehkan pernikahan dengan non-Kohanim meskipun sudah berpindah agama ke Yahudi memiliki sebaran haplogrup yang beragam. Ada R, G, dan E seperti daftar di atas. Nah, ini mungkin sedikit diberikan pencerahan ini. Nanti mungkin Gus Rumel saya juga mau pertanyakan maksud dari literasi seperti apa. Oke. Sekarang begini, andaikan endogami, terus Anda pergi suatu wilayah tertentu, terus garis laki-laki Anda punah, apa Anda memaksa wanita-wanita Anda tidak menikah? Kan enggak. Itu ada di tesis Profesor Wekley itu, bahwa kalau terjadi misalnya isolasi, kepunahan lelaki, ya terpaksa harus ada substitusi kan, yang menggantikan. Manusia itu tidak bisa menjamin keturunan laki-lakinya lanjut lurus. Itu kalau Mas Rumel nggak ngerti lah. Mas Rumel tuh distribusi poisson aja nggak ngerti, jadi gimana dia bisa menghitung kepunahan? Nggak bisa. Itu anak-anak yang biologi genetika populasi yang mengerti. Jadi begini, perhitungan profesor dari Michael Hammer minimalnya dalam Kohanim itu kalau 3.000 tahun yang lalu paling enggak harus ada 100 orang dengan 10 haplogrup kalau bertahan sampai sekarang. Itu ada kalkulasinya. Jadi ada koefisien berapa kali kemungkinan punahnya itu ada. Selalu ada. Tapi yang menarik tadi ya, yang menarik coba perhatikan sebagian besar. Itu J2 terus kecuali G ya, R dan E itu kayaknya wilayah yang deket-deket dengan istrinya Nabi Ibrahim. Saya menduga sebagian Kohanim itu ponakan-ponakan Nabi Ibrahim dari istri itu mungkin. E itu banyak di Mesir. Kemudian R itu terutama R1B juga banyak di Mesir. J2 itu Arab yang asli.
Kalau G itu dari Kaukasia, bukan dari Timur Tengah. Jadi kalau dugaan awal saya, Kohanim di awal itu sesuai pendapat dari Profesor Michael Hammer. Ini parahnya Mas Rumal ini. Jadi pembahasan dari papernya dan kesimpulan dari peneliti aslinya tidak disampaikan. Peneliti aslinya, Profesor Michael Hammer itu bilang dari awal bapaknya itu udah lebih dari satu. Pendirinya itu udah lebih dari satu. Kedua, selama akumulasi waktu diaspora itu kan terusir ya. Terusir ketika diserbu, berapa kali itu diserbu? Dari zaman apa ya? Nebukadnezar, terusir sampai terusir Romawi juga kan. Itu kan nyebar kemana-mana. Kalau sampai terisolasi terus laki-lakinya punah, mau diapakan perempuannya? Endogami nggak ngaruh di situ. Harus ada pengganti laki-lakinya. Akhirnya jalur mantu itu. Iya kan? Akhirnya jalur mantu itu. Iya, iya. Kita kesenudannya jalur mantu. Jadi manusia itu tidak bisa menjamin keturunannya berlangsung. Itu Allah yang menentukan. Sekarang kalau misalnya keturunan saya suatu titik perempuan semua, dan saya berkeras endogami, apa saya kan zolim kepada anak-anak keturunan perempuan saya, nggak boleh nikah gara-gara nggak sekufu, ya akhirnya ngambil orang lain lah. Itu aturan Allah untuk keragaman genetik kita, bahwa nggak semua laki-laki itu punya keturunan laki-laki. Jadi secara natural, kalau rangka rata-rata satu ya, setiap laki-laki punya anak laki-laki satu, misalnya 100 populasi ya, 100 orang laki-laki, itu anak laki-lakinya rata-rata satu, angkanya satu, maka sekitar 37,5% itu tidak punya anak laki-laki. Itu sudah dibuktikan di mana-mana itu. Untuk apa, populasi Badui Palestina udah terbukti, terus beberapa klan-klan bangsawan Eropa juga begitu. Itu pakai ngikuti distribusi Poisson itu. Udah pelajaran yang lumrah di statistik itu. Oke, ya. Kembali lagi kepada fokus utama bahwa kita mengulas tentang tes DNA. Apakah menjadi sebuah solusi polemik nasab habaib? Nah, menurut Anda Pak Dokter itu ya. Jadi sejauh ini yang Anda ketahui tadi mungkin bisa direview kembali itu ya. Apakah Ba'alawi itu mencerminkan DNA-nya atau haplogrupnya satu rumpun ke Rasulullah atau seperti apa nih? Setahu saya begini, kalau kita harus mengerti data awalnya ya. Data awalnya itu kan diambil dari Family Tree DNA. Karena memang dia menyediakan fasilitas. Kenapa orang ke situ? Karena cari kerabatnya, bukan cari pamer nasab. Itu yang harus dimengerti. Orang bayar mahal-mahal cari kerabatnya, mereka merasa keturunan Ubaidillah lah. Itu ternyata kalau menurut perkembangan terbaru, nah ini sudah difilter oleh adminnya. Jadi yang bukan Ba'alawi, statusnya guest. Itu pun ternyata tidak berasal dari satu kakek maksudnya. Dari haplogrup G aja paling enggak ada 2 atau 3 kakek. 1100 tahun yang lalu ya. Karena selain ada GP15 ternyata ada juga GL91. Itu nggak mungkin dari satu kakek, dari 1100 tahun yang lalu. Kemudian dari ada J2 dan J1 itu juga nggak mungkin satu kakek. Dari J1 pun yang keturunan dari Imam Ali cuma 2 orang, itu pun juga dari 2 kakek, kalau 1100 tahun yang lalu. Makanya saya tegas saja bilang, Ubaidillah itu fiktif atau nyata? Kenapa klaimnya satu kakek, haplogrupnya bisa banyak? Gitu. Jadi kalau dilihat dari Family Tree DNA itu udah ada filtering. Yang bukan Ba'alawi statusnya guest, sama dengan yang di Banu Hasyim itu. Kalau bukan Banu Hasyim dicemplungin statusnya guest. Tamu, dianggap tamu, bukan kerabat. Karena yang kerabat saja tetap diakui kok. Maksudnya keturunan Nabi Isa itu statusnya bukan guest. Padahal kan bukan keturunan Imam Ali kan ya. Tapi statusnya tidak dibuat guest, dibuat saudara, ditulis haplogrupnya gitu. Silakan. Oke, jadi
ada sementara bahwa dari hasil tes DNA yang di family tree itu bahwa Bang Alawi itu tidak berasal dari satu kakek. Tidak berasal dari satu kakek yang dikenal sebagai Ubaidillah di situ. Tidak ketemu di situ titiknya. Iya. Tidak ketemu. Jadi yang sesuai time frame, bahkan klaster dari yang di Indonesia yang marganya gampang kita kenal itu kakek bersamanya 900 tahun yang lalu. Sementara Ubaidillah kan 1100 tahun yang lalu. Nah, dari 900 sampai 1100 tahun yang lalu itu gimana? Itu teorinya hanya mungkin kalau dari Ubaidillah sampai 900 itu anaknya cuma satu terus yang berketurunan loh ya. Kalau yang ada sampai ada anak lain yang berketurunan harusnya bercabang. Jadi kalau ngikutin teori filogeni dari Ubaidillah sampai kalau nggak salah 900 itu Muhammad Sohib Mirbat ya. Di atasnya kalau dia pun Muhammad Sohib Mirbat itu nggak punya sepupu yang berketurunan itu masuk akal. Tapi bagaimana menerangkan dengan Ba'alawi yang bukan GY 32612 ini? Misalnya yang dari GL91 gimana menerangkannya? Dari misalnya haplogrup E gimana nerangkannya? Atau yang dari ini marga Al-Haddad aja ada yang E kok, EY144343. Marga Al-Haddad kan umum di Indonesia. Itu juga bukan dari haplogrup C. Oke, gitu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa akurasi haplogrup itu kalau ke atasnya satu kakek itu minimal ada kesamaan di haplogrupnya. Apakah J atau G atau E atau R, begitu Pak Sugeng? Jadi kesamaannya dari kakek bersama sampai Nabi Adam itu senipnya harus ada semua. Ya. Karena mutasi senip ini sekali ditandai itu abadi. Itu udah takdir Allah begitu. Ilmu alam itu kan cuma membaca apa bukti yang diberikan Allah kan. Bukan kita bikin loh, enggak loh. Membaca bukti yang diberikan Allah. Cuma ketika tes DNA kadang secara efisien hanya fragmen tertentu yang dibaca. Jadi urutannya disesuaikan dengan mapnya. Tapi kalau diambil semuanya, misalnya 57 base pair itu diperiksa semuanya, itu dari anak pertama Nabi Adam itu kan dianggap nggak bermutasi. Jadi dari anaknya Nabi Adam sampai kakek terakhir mereka, misalnya Imam Ali, itu senipnya harus ada semua. Begitu caranya. Satu lagi pertanyaannya itu ya. Saya ingin menandaskan saja itu ya. Ba'alawi yang menjadi polemik kajian keiman adalah tentang sosok Ubaidillah. Kalau dari sisi tes DNA, kalau satu kakek berarti ada kromosom atau haplogrup itu kesamaan kakek di Ubaidillah. Ternyata dari hasil tes DNA, menurut Anda, saya ingin mengatakan kembali, itu tidak tersambung, tidak kesamaan satu kakek. Itu pada era Ubaidillah minimal mereka mungkin sekitar 12 kakek itu. Nggak 8 lagi nih. Ya, menangkapkan pertanyaan saya. Ini kan persoalannya kan polemik tentang sosok Ubaidillah. Sosok historis apa fiktif atau ahistoris. Nah, kita ingin men-tracking jika sosok Ubaidillah adalah sosok historis, apakah bisa dengan tracking DNA ini mengatakan bahwa iya Ubaidillah di sini, kemudian kakek bersamanya iya di situ di Ubaidillah. Itu pasti bisa, Nabi Adam aja bisa. Masalahnya orangnya jadi fiktif atau nyata itu aja. Orangnya jadi fiktif atau nyata, begitu aja. Jadi kalau pilihannya begini, Ubaidillah tuh kalau kakek bersama seluruh Ba'alawi sekarang nggak mungkin. Kemarin Kamil Rumail saya nggak sempat jawab ya, kan bilang ada Asegaf. Yang J1 ada, yang G ada, itu udah nggak mungkin dari satu kakek kan? Kalau saya gitu. Nah, kemungkinannya gini, Ubaidillah itu hanya kemungkinan ada kalau kakek salah satu haplogrup yang sekarang. Misalnya disepakati G saja, atau J saja, J1 saja, yang, ingat yang, kalau kita cari jarak genetiknya, itu berumur 1100 tahun yang lalu, plus minus 5%. Itu ditemukan apa tidak?
Belum. Itu tergantung Robito Alawi. Ya, itu tergantung Robito Alawiyah mau terbuka atau enggak. Kalau enggak terbuka ya kita fiktifkan saja, simpel aja. Karena Bani Saud, keturunan Ismail mau terbuka, buka tes DNA saya sudah ketemu, FGC 2. Bani Falasi juga keturunan Adnan terbuka, ada. Dari Al-Irsyad, setidaknya Bajamal, Baswedan, terus Al-Katiri yang J1, mereka sudah ngasih tahu, walaupun lewat, kalau Bajamal dan Baswedan itu ada di proyek Yaman, kalau Al-Katiri saya diberitahu secara personal. Tapi saya cocokkan itu keturunan Nabi Ismail.